Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemerhati sejarah, para pemerhati budaya di Nusantara. Pada kesempatan ini kami menjelaskan sebuah topik ataupun peristiwa bersejarah di mana masalah ini selalu ditanyakan oleh generasi muda pada kami, yaitu mengenai sejarah tentang peninggalan jejak sejarah semasa pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Kampar. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa di Kampar sebetulnya banyak juga terdapat objek sejarah. Kemudian diantaranya adalah berupa bangunan-bangunan yang bersejarah, di mana di sini menceritakan kehebatan para pejuang kita di Kampar melawan penjajah Belanda maupun penjajah Jepang. Salah satu di antaranya adalah yang kami perlihatkan sekarang ini, yang selalu ditanya oleh anak-anak muda di daerah kita. Ini keberadaan Browen Camp Bangkinang. Ya, ini peristiwa ini yang kami gambarkan adalah tahun 1942-1945. Sebetulnya Browen Camp ini dibangun jauh sebelumnya, bukan tahun 42 dibangun. Ya, tapi karena peristiwa yang kami ceritakan ini adalah tahun 1942 sampai 45, di mana judul daripada gambar yang terdapat dalam ruang penyiksaan ini adalah Hukum Karma, di mana penjajah Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia dan berlaku sadis terhadap rakyat Indonesia, para pejuang kita, ya. Kemudian tahun 1942 mulai Perang Dunia Kedua sampai tahun 1945, ya, akhirnya Belanda terusir dari Indonesia, kalah dalam sewaktu Perang Dunia Kedua sampai tahun 1945. Yang tadinya penjara ini diperuntukkan untuk para pejuang kita, akhirnya ya setelah Jepang masuk, para petinggi pasukan tentara Belanda tadi menerima apa yang dialami oleh para pejuang kita. Baiklah, kami jelaskan. Yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah bangunan tempat penyiksaan paling sadis di Indonesia. Kami dulu didatangi oleh 3 orang peneliti menanyakan di mana letaknya penyiksaan paling sadis di Indonesia yang dibuat oleh Belanda. Itu untuk pejuang kita, para pejuang kita. Katanya berada di Kota Bangkinang. Nah, lokasi ini baru kami temukan setelah melalui penelitian dengan tim peneliti dan pengkaji sejarah Kabupaten Kampar, TP2GD Kabupaten Kampar. Nah, kami temukanlah ruang penyiksaan tersebut. Salah satunya ini. Ruang penyiksaan ini, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar aslinya. Itu ada, kami masuk di dalam tuh. Di sini ruangnya sekitar setinggi dada kita, orang dewasa, lebih dari setinggi dada, ya. Kemudian di atasnya ini tembok, ya, tanpa pintu, tanpa ruang. Ini bangunannya ada dua tingkat. Di atas ini juga ada ruang, ada lubang di dalam tempat naik ke atas. Kemudian tanpa pintu, kecuali hanya pintu tempat bernapas, dan ruangnya sangat pengap dan sangat sempit. Ini ruang lantai pertamanya, di sini lantai keduanya. Nah, setengah lingkaran ini merupakan tembok, ya, tempat menghukum dulunya. Sebelum kami lihat pada pakan ini, kami ceritakan dulunya adalah tempat menghukum para pejuang daerah Kampar, terutama pasukan Harimau Kampar dan pasukan Hizbullah, prajurit daripada Mahmud Marzuki yang kita perjuangkan jadi pahlawan nasional ini. Jadi karena dulunya pejuang Kampar ada lagi namanya tokoh yang sangat terkenal dan gagah perkasa, Datuk Gandulo, Datuk Tabano, ya, mereka juga punya pasukan, ya, Panglima Kampar nama pasukannya, ya. Dan terkenal bahwa Gandulo Datuk Tabano ini ada punya ilmu kebal. Kemudian juga anak buahnya juga sangat sangat berani dan susah untuk menaklukkan pasukan daripada Panglima Kampar tadi. Oleh sebab itu penjajah Belanda setelah Datuk Gandulo Datuk Tabano meninggal tahun 1998, akhirnya setelah menguasai
Kabupaten Kampar ataupun waktu itu namanya Limakoto, eh, dibangunlah penjara untuk menakut-nakuti para pejuang kita, yaitu penjara di mana di daerah Kampar ini dulu punya ilmu apa namanya, kalau orang Jawa bilang ilmu kesaktian. Banyak pejuang kita nih dan ulama kita nih kebal terhadap senapan, tidak mempan oleh peluru dan segala macam. Akhirnya dibuatlah penjara. Ini penjaranya setinggi segini, setinggi dada. Kemudian di bawahnya itu ditaruh besi-besi runcing di sini. Besi runcing ditaruh. Nah, apabila para pejuang kita ketangkap, disuruh masuk ke ruang ini, ruang sangat pengap tersebut, dalam keadaan jongkok gitu. Nah, apabila lepas tangan tadi, itulah mereka akan tertancap di sini. Ada yang tidak mampan oleh besi runcing tersebut, ada juga yang apa namanya langsung gugur di tempat seperti sate gitu kan. Nah, inilah sadisnya penjara ini, supaya para pejuang kita dulu melawan penjajah Belanda takut dengan pasukan Belanda tersebut. Nah, karena disediakan ruang penyiksaan yang sadis ini seperti ini. Ini berhari-hari nih kami menemui keturunan daripada orang penadis kisah di sini, ya. Datuknya akhirnya selamat katanya setelah berjongkok dari pagi sampai sore. Nah, dia selamat daripada penyiksaan tadi. Atau dia sebagai Romusa di Simpang 3 Pekanbaru, ya. Dulunya juga masuk wilayah Kabupaten Kampar. Nah, ruang penyiksaan kedua adalah itu di sebelah kanannya. Itu merupakan apa namanya? Bak air, di mana di situ diisi dengan penuh lintah dan binatang-binatang berbisa dimasukkan dalam bak air tadi. Kemudian orang yang tidak mempan dengan senjata tadi dimasukkan atau direndam dalam bak air. Ini betul-betul terjadi, bukan dongeng. Cuma penjaranya ini baru kita temukan sekitar 5 tahun lalu, karena bangunan ini terletak di suatu tempat di mana di Stanum namanya, Stanum Bangkinang, yang belakangan jadi gudang karet, ya. Nama bahasa Belandanya komplek penjara ini adalah Brouwenkamp Bangkinang. Nah, di Bangkinang ini ada 2 penjara besar. Satu adalah di Salo Bangkinang, ya. Kemudian yang kedua adalah Brouwenkamp, itu di Stanum Bangkinang. Dua-dua lokasi tawanan perang ini dulu, ya. Ini ada penjara ini dulu pernah dipakai untuk tawanan perang semasa Perang Dunia Kedua, ya. Setelah Jepang menaklukkan Indonesia, berhasil mengalahkan pasukan Belanda, akhirnya Kabupaten Kampar juga diduduki oleh Jepang. Nah, salah satu penjara ini muatannya dulu adalah ini tempat penjara wanita dan anak-anak dulu di sekitar ini. Dalam bangunan seperti yang kita saksikan, dalam bangunan ada yang kita kirim fotonya nanti, ya. Kemudian dalam bangunan ini tempat wanita dan anak-anak. Banyaknya sekitar 5.400. Itu data dari Belanda. Satu bangunan saja. Yang kedua di 4.600 di Brouwenkamp Bangkinang. Kemudian di Menenkamp Salo Bangkinang itu jumlahnya 6.400 tawanan perang dari 23 negara. Datanya lengkap di negeri Belanda. Nah, dua-dua lokasi penjara yang dijadikan tawanan perang tadi sebetulnya adalah diperuntukkan untuk tawanan perang dunia kedua, di mana di Bangkinang ini ditempatkan, atau di daerah Sumatera dan Selat Melaka dan Asia Tenggara dipusatkan di Kota Bangkinang. Makanya kami cari-cari data juga di daerah lain, di Jawa Timur ada lagi satu, tapi tidak sebanyak tawanan yang ada di Bangkinang. 23 negara jumlah tawanannya tadi lebih daripada 10.000 atau 10.400. Dari mana tawanan-tawanan yang diambil? Ini diambil dari yang di Tanjung Pinang, kemudian yang di daerah Kabupaten Bengkalis juga, daerah Pekanbaru, daerah Padang, Bukit Tinggi, semua dibawa ke Bangkinang. Dari Payakumbuh, dari Pekanbaru, akhirnya dikumpulkan di seluruhnya di Bangkinang. Jadilah 2 penjara yang ada di Bangkinang ini adalah penjara terbesar di Indonesia. Ini tahun 1942 sampai tahun 1945.
Nah, inilah kisahnya. Nah, di belakang ini masih bisa kita saksikan sewaktu kami meneliti di Stan Lubang Kinang, masih kita saksikan itu tiang-tiang daripada bekas penjara tersebut masih ada sisa-sisanya. Kemudian masih bisa kita temukan lagi peninggalan Belanda waktu itu, mesin uap. Itu mungkin pembangkit mesin kapal, bisa untuk mesin kapal, bisa juga untuk mesin kereta api. Satu roda itu saja menurut informasi yang kami terima itu beratnya 3,5 ton. Satu roda itu saja. Besarnya hampir lingkarannya itu hampir 2 meter, tidak salah. Saking besarnya. Digerakkan dengan batu bara, ya, mesin uap. Nah, kemudian di situ juga ada lokomotif. Yang sangat kita sayangkan, benda ini sekarang sudah lenyap. Nah, tinggal bekas-bekasnya saja karena ini tidak diselamatkan gitu. Kami selaku peneliti sudah melapor kepada pihak yang terkait, tapi nampaknya ya beginilah keadaannya. Ya, terpaksa ini tinggal sejarah saja lagi dan barang buktinya ada semua. Mudah-mudahan para penggiat sejarah ataupun Pemda Kampar dan Riau bisa kembali untuk menguasai tanah ini kembali dan dibangunkan di situ untuk museum sejarah kita atau museum perjuangan, bisa juga karena sana adalah sebagai pusat markas militer Belanda dulu, dan juga semasa pemerintahan Jepang di situ juga markas militernya. Jadi perlu tempat tadi kita lokasikan. Nah, bangunan yang sudah dirobohkan sekarang itu kalau bisa dibangun kembali gitu. Karena gambar-gambar, foto-fotonya sudah kita terima. Inilah informasi sementara dari kami. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali keterangannya. Itu kehebatan tentang ataupun keberanian pasukan Harimau Kampar, ya, yang berjuang melawan penjajahan Belanda, kemudian masuk Jepang, kemudian pada masa Perang Dunia Kedua ikut lagi berjuang. Kehebatan daripada pasukan Harimau Kampar bersama Mahmud Marzuki dan kawan-kawan. Terima kasih.